Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman Tangerang, Star Radio 5G. Selamat pagi juga Pak Romi. Lagi, Pagi hari ini kita akan mencoba wawancara ya, bukan wawancara sih sebenarnya, lebih ke talk show. Ya ini dengan tema dakwah kreatif dan menarik untuk milenial. Sebelumnya boleh tahu nih Pak Romi lagi ada di mana Pak Romi? saya lagi ada di tempat apa ya, semacam perpustakaan kecil. Jadi depan rumah saya tuh punya taman literasi Home Pimpah namanya, himpunan orang muda peduli sampah. Dulu tuh jagoan-jagoan sampah di Kota Tangerang diskusinya di tempat ini gitu. Nah, jadi tempat ini saya jadikan satu base camp bahwa tempat inilah menjadi satu apa ya di tempat wadah wadah diskusi gitu Mas Sufi. Di taman, persisnya di Taman Literasi Home Pimpah. Taman Literasi Home Pimpa ya Pak ya? Ya. Itu kalau boleh tahu di Tangerang daerah mananya Pak ya? Di sini daerah-daerah Karawaci baru, Oh, Kecamatan Karawaci Karawaci. di Darumnas 1. Oke, Nggak jauh oke. juga mungkin ya dari teman-teman ya. Siap, siap. eh Sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Aku Lutfi, Pak. Aku salah satu penyiar di Star Radio. Sekarang aku lagi ada di rumah nih, Tangerang. Kebetulan lagi libur juga. Se- Ya, Mungkin aku mau ngobrol beberapa hal sama Pak Romi gitu. Mungkin yang pertama, apa sih dakwah kreatif itu dan kenapa penting untuk anak-anak milenial, Pak? ya, ya, alhamdulillah ya. Jadi era sekarang itu di mana kita terus harus mengajak berbuat baik gitu. Akhirnya saya dari dulu juga sosok yang memang bagaimana saya bisa mengajak teman-teman gitu. Nah, awalnya berkreatif saja gitu saya. Kalau kreatif itu adalah suatu kemampuan berpikir ya untuk melakukan satu tindakan yang bertujuan memecahkan solusi, memecahkan solusi atau sebuah kondisi permasalahan. Ini secara cerdas, out the box gitu ya, cara yang tidak umum atau ya saya bilang orsinil lah, yang di sana mungkin biasa-biasa aja kita harus lebih keluar dari kebiasaan itu yang pada akhirnya membawa apa manfaat dan ketepatan untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah itu sisi kreatif gitu. Nah dihubung-hubungkan dengan sekarang ya mungkin pribadi saya dijadikan satu potensi pengurus apa ya, saya bilang Majelis Ulama Indonesia ya. Saya di Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang. Nah ini ketemu nih. Nah saya punya konsep kreatif, ditambah lagi ditugaskan menjadi satu sosok atau bagian dari dakwah karena peran BNI, peran MUI Majelis Ulama Indonesia dia punya dua peran, dakwah dan fatwa. Nah, dakwah inilah yang menjadi satu, saya mengambil bagian ini, saya ya combine lah atau saya mix dengan sisi kreatif saya dan pada akhirnya menjadi satu konferensi dakwah. Dakwah itu sendiri adalah satu satu ajakan mengajak sesuatu atau mengajak seseorang dari dia melakukan tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Gitu. Pada konteksnya menjadi eh, satu konsep rahmatan lil alamin gitu Mas Lufi. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya pun jadi dapat wawasan baru gitu dan edukasi baru. Nih Pak, apa yang bisa kita lakukan gitu supaya dakwah kepada milenial ini lebih menarik dan tidak terasa membosankan? Karena kan biasanya anak-anak zaman sekarang kayak, ah, duh, caranya gini banget sih, bosen gitu. Nah, menurut Pak Romi itu Ya, seperti apa gitu Pak? ya. Eh, Kebetulan kedua nih Mas, jadi ini sharing ya, bahwa ini saya butuh teman-teman, butuh anak muda, butuh sahabat-sahabat semua menjadi muharik-muharik atau penggerak-penggerak gitu.
bahwa kenyataannya saya keliling dari Ramadan ini ke-11 saya keliling ke masjid-masjid karena di kaki kedua itu saya pengurus Dewan Masjid Indonesia, DMI Kota Tangerang, sebelah Majelis Ulama, sebelahnya lagi di Dewan Masjid Indonesia. Dan nyatanya eh, masjid-masjid yang ada di Kota Tangerang umumnya itu krisis anak muda, Mas Lupi. Ini memprihatinkan sekali. Saya ke masjid-masjid itu anak mudanya paling satu dua. Itu pun ya hilang-hilangan gitu. Nah, ini menjadi perhatian saya mungkin teman-teman di Dewan Masjid Indonesia bahwa bahwa ya kalau bicara masjid, tempat ibadah umat Islam itu anak mudanya nggak ada. Walaupun ada yang dipaksakan yang sifatnya belum belum punya apa ya semacam potensi yang ya saya bilang luar biasa lah. Nah ini menjadi satu apa ya gebrakan kami sehingga ini bahwasanya eh, masjid-masjid di Kota Tangerang atau di teman apa daerah-daerah lain ini harus menjadi satu apa pengisi itu harus menjadi apa ya tadi takmir lah kalau takmir itu pengurus rata-rata lihat deh Mas Lutfi itu ya rata-rata orang-orang tua kita yang kadang mohon maaf uzur udah umurnya udah ya karena dia sisa waktu di penghujung usianya apa sudah tidak bekerja gitu udah pasca bekerja akhirnya ke masjid. Nah, sementara masjid atau dakwah kreatif ini dibutuhkan oleh tempat-tempat dakwah atau tempat-tempat yang punya potensi untuk kita lakukan lingkungan-lingkungan yang memang itu harus ada anak mudanya gitu. Nah, ini Mas. Jadi kenapa milenial harus maju, harus bergerak gitu. Itu ya salah satunya anak muda. Anak muda itu ya sifatnya mesin yang oke gitu, fresh, ya bahasanya oke, gas gitulah. Nah itu yang kami harapkan gitu Mas Lutfi. Iya, halo Pak. Bener banget sih Kak. Ya, Karena ya nggak usah Bapak saya aja kadang kalau ke masjid gitu. Sekarang bulan Ramadan terawih itu pasti yang ngisi ya orang-orang tua gitu. Oke Pak. Selanjutnya aku mau nanya nih. Bagaimana sih cara ya, membuat pesan atau tema dakwah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak milenial ini gitu kan? Karena kan biasanya tuh anak milenial kan lebih agak rebel gitu kan. Bahkan mungkin eh eh, terkesan tuh kayaknya ini ceramahnya tuh masuk dan membuat pesan atau tema dakwah yang relevan ya dalam kehidupan sehari-hari gitu maksudnya yang apa berasa kayak relate nih sama anak muda sekarang gitu dan gak yang terlalu menggurui. ya. Eh, saya sih berharap ya ada kakak-kakak kita gitu ya yang memang ya senior lah ya. Senior yang ada di wilayah atau di masjid atau di potensi apa koordinator wilayah gitu ya. Ini mengajak gitu, mengajak adik-adiknya, mengajak adik kadernya atau mengajak sahabatnya bahwa kreatif itu garda terdepan mas, gitu maksudnya. Bahwa kreatif ini penggebrak perubahan. Saya belajar banget dari sosok-sosok orang-orang kreatif itu bahwa kreatif itu melahirkan apa spesies langkah lah. Orang yang kreatif itu pasti kalau misalnya dijadiin 10, 9 sama, satunya lain. Nah, ini kan satu potensi langkah bahwa kreatif itu ya tadi bicara mungkin kita adopsi kreatif dan apa dakwah kreatif itu harus mudah, harus bisa mengembalikan cara pandang, harus menjadi apa sesuatu yang unik gitu yang manakala bahwa kreatif itu bukan hanya sekedar seniman atau desainer, kita pun semua bisa menjadi orang yang kreatif. Kreatif itu ya yang sosoknya mungkin teman-teman banyak bertanya, banyak menjadikan satu diskusi dan apa ya kreatif ini nggak bisa dibeli loh. Ini yang jadi masalah nih kita harus menyadarkan teman-teman bahwa orang yang ketika kreatif itu mahal, nilainya value-nya mahal dan itu penuh kebaikan dan dibutuhkan setiap orang menyenangkan, bisa bisa kreatif itu bisa bertahan hidup gitu ketika orang pada, duh, gua punya duit, orang kreatif itu gampang benar nyari duitnya. Gitu.
Nah, ini penting pada akhirnya ketika orang yang berkreatif dan sisi lain punya konteks dakwah itu ya bahasanya itu apa orang yang gampang lah kita gampang menangani kehidupan dan mudah-mudahan kreatif itu sampai mati gitu mas gitu. Dan satu tadi saya bilang kreatif itu harus menjadi penggebrak perubahan. Di mana dia hidup, di mana dia posisi dia berkeluarga atau ya tempat tinggal, dia menjadi sosok perubahan di daerah itu sendiri. Terima kasih gitu, Mas Tupi. Kalau menurut Bapak nih, tantangan yang dihadapin dalam pengembangan dakwah kreatif untuk menjangkau kaum milenial tuh apa sih Pak? Maksudnya tantangannya kayak susahnya tuh Ya, seperti apa gitu. Karena kan pasti jelas beda ya antara mungkin ya, dulu ketika kita mungkin dakwah di tahun 2000-an dengan yang sekarang seperti itu Pak. ya. Tantangannya adalah keistiqomahan, ya apa ajak gitu, atau terus menerus gitu. Ini tantangannya gitu. Banyak saya beberapa ke wilayah menjadi apa istilahnya eh, penggebrak gitu, motivasi teman-teman di wilayah gitu. Awalnya minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nah, kok ke saya datang lagi ke tahun berikutnya tidak bergerak. Artinya keistiqomahan ini menjadi landasan dasar kita awal bahwa itu satu. Kedua, harus terus berevolusi gitu. Bahwa kreatif itu terus berubah, bergerak gitu. Ya, saya yakin dan percaya gitu. Teman-teman yang namanya gadget, aplikasi, semua sudah diperlihatkan. Apapun bentuk dari sana, luar sana, di hadapan gadget kita itu langsung. Nah, tinggal bicaranya kan ya tadi penyelesaian ketika dia ada tadi leader-leader di wilayah, dia bisa mengadopsi apa ngadop gitu dengan kegiatan-kegiatan. Contoh di ya mau nggak mau tidak tidak suka kita pasti bicaranya ke Jogokarian. Masjid yang penuh rahmat adalah Jogokarian. Kedua Sragen. Ketiga di Bandung ada beberapa. Nah, ini yang nggak ada masalah kita kita duplikasi apa ya ATM sedikit tapi kan karakteristik wilayahnya mereka paham. Nah, ini yang mungkin tantangannya itu harus harus ya melihat mudah-mudahan tidak satu dua orang yang ada di komunitas teman-teman di konteks dakwah kreatif ini dia punya komunitas masuk gitu sehingga dia bisa senang, bisa ceria, bisa happy dengan keberadaan ketemanan dan biasanya orang yang happy itu dan itu bisa menurunkan kreatif dan kreatif itu ayo kita coba kita tester kita mulai gitu dari wilayah atau mungkin masjid atau wilayah tersebut gitu Mas Fikri. Jadi tantangannya itu satu keistiqomahan, kedua adalah menjaring satu komunitas yang dia punya teman, dia ya semacam teamwork lah di wilayah tersebut. Itu yang menjadi mungkin yang selama ini belum terlihat gitu. Saya lihat di masjid-masjid, kenapa Pak? Iya, saya ajak satu dua, tapi enggak. Oh, berarti ajak Pak 10 orang, ajak Pak 20 orang, sehingga mereka punya teman main. Teman bermain, tempat untuk melakukan satu wadah kebaikan-kebaikan yang memang dari teman ke teman. Gitu. Gitu Mas Sofi. Oke, oke, baik, Pak. Kebetulan ngomongin Jogokarian dulu saya kan kuliah di Jogja kan. Dulu Wah, saya keren tuh. ya, dulu saya kuliah di Jogja di daerah Condong Catur, Sleman. Ya lumayan begitu dekat sama Jogokarian dan saya beberapa kali mengunjungi Jogokarian gitu dan memang di sana tuh anak mudanya tuh antusias banget. Bahkan kayak mereka tuh sering ada event-event gitu, entah itu semisal santunan atau maulidan seperti Iya, itu ya. iya, Itu yang harus dicontoh sih memang sama terutama takmir-takmir atau pengurus DKM masjid itu iya, yang apa namanya yang harus dicontoh gitu. Kalau perlu mungkin di masjidnya ada wifi ya kan itu kan ya, menarik juga Pak ya. betul, betul. Hmm. Itu kan salah satu hal yang menarik gitu. Karena di Jogo Korean tuh kan eh, kita boleh ambil minum sepuasnya, kita boleh ambil Ya, beras gitu ya. Itu ya, ya salah satu ini juga kan salah satu cara untuk memikat gitu.
Tapi menurut Bapak nih, ada nggak sih trik and tripsnya tuh untuk menarik anak-anak kaum milenial gitu? Maksudnya bukan hanya datang ke masjid ya, maksudnya mungkin untuk datang ke pengajian gitu, untuk datang acara-acara Maulid Rasul seperti itu, Ya, ataupun ya, agenda-agenda yang ada di masjid gitu, Pak. ya. Bicara dakwah pasti butuh tantangan ya. Kembali lagi roadshow-nya kami Dewan Masjid Indonesia ke wilayah. Jadi Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Tangerang itu punya 800 masjid Mas Rupi, kurang lebih 830 sekian. Artinya nih banyak apa ya cerita-cerita dari takmir. Yang saya garis bawahi adalah eh, adanya satu kurang harmonisasi mungkin ya sedikit nih jadi semacam bahan diskusi. Takmir-takmir yang tadi orang tua kita itu belum bisa memberikan ekspresi gitu ke anak-anaknya, ke kader-kader berikutnya, ke generasi selanjutnya. Dan mohon maaf, orang tua kita karena tadi dia sudah pensiun, dia punya keasikan khusus di masjid nih. Nah, kan kalau udah punya kegiatan tuh kadang suka diusik sama. Nah ini jadi perhatian. Ini mungkin mudah-mudahan bisa berkembang menjadi atau apa ya Mas Lupi bisa nanti kasih masukan ke kami gitu. Sehingga sebenarnya yang kita cari kan sosok muda. Bahwa anak muda dikasih peran berekspresi ke masjid melalui tadi temannya lagi dan nyatanya nanti dia punya potensi untuk memakmurkan masjid tersebut gitu. Bahwa masjid sekarang tadi saya sepakat sama Mas Lupi bahwa masjid itu konteksnya memakmurkan dan dimakmurkan. Saatnya sekarang masjid-masjid memakmurkan jamaahnya, bukan memakmurkan kondisi masjid yang sekarang masjid sudah hampir bagus semua. Masjid sudah ber-AC, karpetnya tebel-tebel, wangi, gitu. Ada kalau masjid di penggerak di DMI ya, sudah. Nah, kemakmuran selanjutnya adalah mengajak tadi, menyapa, mengelus atau ya tadi meninak bobokan jamaahnya sehingga jamaahnya ini tertarik ke masjid. Ya tadi salah satunya anak muda. Anak muda kalau langsung disuruh ngaji pasti larinya kenceng keluar bukan kenceng ke dalam. Nah, apa sih penggantinya masjid apa ngaji gitu? Tapi jangan ngaji kitab, tapi jangan dulu gitu. Nanti segmen berikutnya lagi. Tapi di awal sekarang ada yang namanya ya bahasanya ngopi bareng. Nah, saya coba kemarin bikin konteks ngopi bareng kiai. Padahal dalamnya ngaji gitu Mas Lupi gitu. Nah, ngopi bareng kiai ini, wah asik nih. Kita bisa nggak terlalu apa istilahnya serem-serem banget gitu ke masjid ngopi sama kiai, ngopi sama ustadz, ngopi sama eh, DKM gitu. Nah, ini kan salah satu kreatif juga, dakwah kreatif yang mengajak eh, teman-teman kita gitu, anak muda ke masjid dengan tidak beban dulu gitu. Mohon maaf, ternyata saya di LPTQ diskusi dengan teman-teman di lembaga pendidikan Quran, LPTQ Kota Tangerang, itu hampir masih 70% eh, anak-anak muda yang mohon maaf buta huruf baca Quran. Hampir setengahnya 50%. Ini kan ya disayangkan gitu. Nah, kenapa itu nggak ada? Karena dia ya kita lepas, tapi dengan mudah-mudahan gitu kita sepakat dengan tadi dakwah kreatif kita yang happy-happy dulu. Uh, Unik ada di sekitar apa Priok atau Jatiwung itu ada masjid makan-makan. Konteks kuatnya dibikin masjid makan-makan. Jadi anak muda itu dikasih space tempat untuk main unplug gitu, main gitaran, main musik dalam konteks jadwal tertentu ketika 5 menit atau 10 menit sebelum ajan dia berhenti. Terus malamnya silakan kongko, tadi saya bilang ngopi bareng. Ini ternyata terjadi Mas gitu. Ya model konsep dulu Jogo Karyan bahwa anak mudanya punya potensi yang menjadikan tadi leadershipnya DKM-DKM. Nah, ada beberapa masjid nanti saya nanti cerita lagi gitu, sehingga ini menjadi satu apa ya gebrakan bahwa masjid
bukan hanya tempat ibadah makdo, tempat ibadah yang rupiah, tapi tempat goirul makdo, di mana kebaikan, di mana sosial dan satu potensi permasalahan itu selesai di masjid, gitu Mas. Karena kan kalau yang kita tahu mungkin bersama Pak Ustadz, dulu itu kan masjid bisa dibilang tempat rapatnya Rasulullah, apalagi ketika mau perang gitu. Jadi masjid tuh banyak banget multifungsinya. Seperti Betul. itu ya kan. Masjid itu banyak Ya, banget lah multifungsinya. Dan ya mungkin saya juga berharap bahwa anak-anak muda zaman sekarang bisa mengisi masjid, bisa meramaikan masjid karena kan subhanul yaum rijalil qad, bener Pak ya, Pak Ustadz ya. ya, Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Seperti jadi kalau pemudanya ya bahasanya ikro 6 ikro 5 aja belum tahu, bagaimana nanti mau jadi imam ya kan, bagaimana ya, nah, ya, nanti mau ngisi khutbah karena kan semua yang hidup pasti akan mati. Maksudnya kayak ustadz-ustadz kita, guru-guru kita pasti akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Siapa yang menggantikan kalau bukan ya, anak muda ini? Terima ya. kasih Pak Ustadz Romi yang udah sharingnya di sesi satu ini. Nanti akan kita lanjut lagi di sesi 2 di jam 10.00 dengan tema yang berbeda. Tetap stay tune ya. Wassalamualaikum. Keep Tangerang, happy and tough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Star Radio 5G, Keep Tangerang Happy and Tough.